Kita mau menagih janji bermartabat. Ibu, betul. Yang kedua, ratusan warga Belawan yang tergabung dalam Forum Anak Belawan Bersatu menggeruduk kantor Gubernur Sumatera Utara. Aksi massa yang didominasi oleh emak-emak ini membawa sejumlah spanduk tuntutan terkait banjirop yang sudah terjadi di kampung halaman mereka selama belasan tahun. Saya hari ini datang lagi kemari menuntut janji Anda untuk membenahi kota kami Belawan dari banjirop. Hidup Rakyat! Kami Pak Wahyudi! Dalam orasinya, pimpinan aksi menuntut janji Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi untuk membenahi permasalahan yang terjadi di Belawan. Mengingat Belawan merupakan kawasan pelabuhan yang menjadi pintu masuk perekonomian melalui jalur laut. Kami minta pemerintah, baik itu provinsi, DPRD Kota Medan, lihat kami, dengar kami. Tolong hal ini segera dituntaskan. Restorasi kawasan mangrove, stop reklamasi, bangun drainasi. 3 hal itu aja bisa dipenuhi. Kami sudah senang karena kami juga bahagian dari bangsa ini. Sebagai bentuk protes, massa juga melakukan aksi teatrikal dengan mandi air laut. Selama 1 jam berorasi, Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumut tak kunjung mendatangi pendemo dikarenakan Gubsu Edi Rahmayadi berada di luar. Aksi pun kemudian dilanjutkan ke kantor DPRD Sumut dan kantor Wali Kota Medan. Selamat petang, selamat bergabung di AIN Newsroom. Di sini kita akan bahas isu-isu fenomenal, kontroversial, dan krusial yang menjadi sorotan. Bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, belasan rumah di Jalan Wonokromo dieksekusi Pemkot Surabaya untuk proyek pelebaran jalan. Eksekusi mendapat penolakan warga lantaran dianggap tidak sesuai dengan perjanjian. Saya sudah kerjasama dengan Kelurahan Wonokromo untuk mengubah ini. Proses perobohan 16 bangunan di Jalan Wonokromo, Surabaya diwarnai adu mulut antar warga dan petugas. Menurut warga ada perubahan luas eksekusi lahan dari 3 meter di perjanjian awal menjadi 5 meter. Selain itu, sejumlah pemilik bangunan mengaku belum menerima uang ganti rugi yang dijanjikan. Eksekusi ini merupakan bagian dari proyek pelebaran jalan oleh Pemkot Surabaya yang telah disosialisasikan sejak 2 tahun sebelumnya. Tidak sesuai dengan apa adanya yang diminta dengan Pemkot. Hasilnya dari Pemkot punya saya ini jenaknya cuma 3 meter, sekarang kok merambat jadi 2 meter. Jadi 5 meter, ada tambahan lagi 2 meter. Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum Kota Surabaya menegaskan lahan yang dieksekusi merupakan aset milik PD Pasar Jaya, sehingga terkait ganti rugi dilimpahkan di pengadilan. Jadi ganti ruginya kan ini termasuk sengketa ya, karena kan tanahnya miliknya diakui dalam asetnya PD Pasar. Kemudian warga merasa tinggal di stan itu sudah lama. Jadi karena termasuk kategori sengketa, uangnya kita taruh di pengadilan. Proses eksekusi sempat menyebabkan kemacetan. Para pengendara yang melintas di Jalan Ahmad Yani dan Wonokromo harus bergantian melewati lajur sisi timur. Akibat hujan deras, plafon di lobi Rumah Sakit Kartika Pulomas 10 Gadung, Jakarta Timur ambruk. Ambruknya plafon akibat tertimpa terpal renovasi di atas gedung yang tidak kuat menampung air hujan. Sejumlah pasien dan perawat Rumah Sakit Kartika Pulomas 10 Gadung, Jakarta Timur mengamankan diri keluar lobi rumah sakit karena plafon di atas meja pendaftaran pasien ambruk. Ambruknya plafon akibat tertimpa terpal renovasi di atas gedung yang tidak kuat menampung air hujan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pelayanan pendaftaran rumah sakit dipindah sementara ke lobi bagian luar. Itu terpal yang plafon yang memang kita sedang perbaiki, tapi belum sempat sempurna untuk ditutup, sudah keburu hujan besar. Tadi emang kondisi hujan cukup lebat tadi ya? Kalau tadi cukup lebat, dari jam 3 pagi tadi sudah cukup lebat.
alhamdulillah nggak banjir juga. Tapi intinya kita sudah limbat semuanya. Jadi bukan kanopi yang di atas itu ya dok? Sementara itu, sisa-sisa ambruknya terpal penutup bagian gedung tengah dibersihkan oleh petugas. Sebuah pohon angsana setinggi 20 meter tumbang di Jalan Taman Sari, Kelurahan Lebak, Siliwangi, Bandung, Jawa Barat. Satu buah motor rusak akibat tertimpa pohon berumur 50 tahun tersebut. Pohon angsana ini tumbang dan melintang sehingga menutupi akses jalan di sekitar Taman Sari, Bandung, Jawa Barat. Pohon yang tiba-tiba tumbang ini menimpa pagar kebun binatang Bandung dan menyebabkan satu motor rusak. Petugas yang tiba di lokasi langsung memotong batang pohon yang diperkirakan berusia 50 tahun ini dengan menggunakan gergaji mesin. Tadi kejadian jam 9.50 ya. Ini cuacanya cerah, sebetulnya memang rada mendung tapi tidak ada hujan, tidak ada angin. Ini memang karena kelihatannya memang karena akarnya memang sudah tidak terlalu bagus sehingga memang tumbang. Ada angin besar atau gimana tadi? Tidak ada, kondisinya normal seperti ini. Tadi ada korban nggak Pak? Tidak ada. Saat evakuasi pemotongan pohon berlangsung, akses Jalan Taman Sari ditutup sementara sehingga arus lalu lintas dialihkan ke jalan lain. Langgar jam operasional saat PPKM, tempat hiburan malam di Medan, Sumatera Utara digerebek polisi. Belasan pengunjung dan karyawan diamankan. Sejumlah pengunjung panik dan tak berkutik saat petugas dari Satreskrim Polrestabes Medan menggeledah tempat hiburan malam di Jalan Adam Malik dini hari tadi. Tempat hiburan malam ini nekat beroperasi hingga menjelang subuh, padahal Kota Medan masih memberlakukan PPKM level 2. Satu persatu ruangan digeledah petugas. Polisi mendapati puluhan orang dalam pengaruh minuman keras dan menemukan plastik klip dan bungkus obat yang diduga bekas narkoba. Bubar dari Scorpio, sehingga kita lakukan pengecekan, ternyata KTV ini masih buka, sementara di mana aturannya jam 9 sudah tutup, 9 malam sudah tutup. Setelah kami cek ternyata masih buka, sehingga kami lakukan pendataan terhadap pengunjung, penggeledahan, dan juga dilakukan tes urin. Jika ada pelanggaran akan kami bawa ke kantor, termasuk pengelolanya, karena sudah melanggar aturan PPKM. Setelah dilakukan pendataan, belasan orang yang diduga menggunakan narkoba langsung diamankan. Tak hanya itu, pengelola dan pegawai tempat hiburan malam pun diamankan ke Mapolrestabes Medan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sebuah mobil masuk jurang akibat jalan longsor di Simalungun, Sumatera Utara. Diduga pengemudi tidak mengetahui lokasi jalan yang longsor saat melintas jalan yang tidak dilengkapi rambu-rambu bahaya. Minibus yang ditumpangi oleh 8 orang dewasa dan 2 anak-anak ini terperosok ke dalam jurang akibat badan jalan yang longsor. Jalan longsor yang ada di Jalan Provinsi jurusan Pematang Siantar, Pematang Raya ini sudah 3 bulan lebih belum juga diperbaiki dan tidak dipasangi rambu. Menurut keterangan warga, mobil melaju dari arah Pematang Raya menuju kota Pematang Siantar. Setibanya di lokasi, pengemudi mobil tidak memperhatikan jalan longsor sehingga jatuh ke dalam jurang sedalam 10 meter. Gerimis ya. Nampak jalan itu langsung. Oh, ini nggak ada penerangan ya, Pak? Nggak ada penerangan gelap. Kemudian tanda-tanda ini ada longsor? Tanda-tandanya seperti ini aja lah. Oh, jadi kemungkinan pengendara nggak tahu ada longsor? Tahu ada tanda-tanda rambu lalu lintas. Kemudian korban bagaimana, Bang? Korban ya paling luka ringan sama pinggang lah keselio gitu. 2 penumpang mengalami luka dan sudah mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Pematang Siantar.
Perubahan nama jalan di Jakarta menjadi Jalan Mustafa Kemal Atatürk menuai protes sebagian pihak. Kami akan membahasnya usai jeda saat lagi.